Oh iya. Pak, sudah. Ayo masuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlashahuma wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Fanastabtiul jalsa bimithli ma nawahu aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna wa aba'una salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah rabbil alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa duduk bertatap muka di majlis Rauha yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini insya Allah bisa dikatakan ini pertemuan terakhir tahun ini dalam membahas kitab yang kita kaji di setiap Rauhah, yaitu Al-Manhajus Shawi, dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan. Ini jamaah yang hadir insya Allah semuanya rindu dengan bulan Ramadan. Amin. Jadi mudah-mudahan kerinduan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, sehat walafiat, berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan semangat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, masih membahas tentang hikmah-hikmah. Hikmah ini banyak sekali yang kita bahas. Bahkan ini memakan banyak pertemuan di majelis ini, yang mungkin kalau masih ingat 2 minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu kita soalnya ngajinya ini libur 2 minggu. Itu ada hikmah dari Imam Syafi'i yang sudah kita rangkum beberapa di antaranya.
Di sini mungkin kita ulang beberapa yang penting, yaitu apa? Yang pertama, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan yang dihafalkan, akan tetapi ilmu itu yang bermanfaat. Artinya ketika ilmu itu memiliki dampak positif dalam kehidupan kita, baik dalam hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama makhluknya Allah, maka itulah yang disebut dengan ilmu. Tapi kalau misalnya ilmu itu hanya sekedar teori, hanya sekedar status-status, kata-kata hikmah yang menggugah, tapi tidak membawa manfaat baik untuk kita ataupun untuk orang lain, maka ini bukan ilmu namanya, kata Imam Syafi'i. Jadi batasan ilmu ataupun definisi ilmu yang benar adalah yang bermanfaat. Dan ilmu yang manfaat yang paling bisa kita katakan, salah satu tandanya yaitu ilmu yang menghasilkan amal soleh, ilmu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah, itu berarti ilmu manfaat. Kemudian beliau berkata, al-mira' fil ilmi yuqassil qalba wa yurithu dharain. Berdebat dalam ilmu itu mengeraskan hati dan menyebabkan saling dengki satu sama lain. Jadi kalau orang itu banyak debat, meskipun yang didebatkan adalah ilmu, maka itu akan membuat hatinya keras. Hatinya keras, akhirnya dia tidak bisa menerima nasihat, dan itu akan membuatnya juga hasut kepada orang lain. Apalagi kalau misalnya debatnya kalah, pasti dongkol itu. Awas kamu nanti. Ya, dendam. Kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di sini, man barraka faqad awsaqaka wa man jafaka faqad atlaqaka. Barang siapa yang baik kepadamu, maka niscaya dia telah mengikatmu. Wa man jafaka, dan barang siapa yang kurang baik kepadamu, maka dia telah melepaskanmu. Jadi pada hakikatnya orang itu kalau dibuat baik atau dibaiki dirinya, pada hakikatnya dia itu sedang dibelenggu. Maksudnya dia berhutang budi kepada orang yang baik sama dirinya. Sebaliknya kalau ada orang yang tidak peduli dengan kita, sebenarnya bagus itu. Soalnya kita tidak memiliki hutang budi kepada orang itu. Itu maksud dari Imam Syafi'i. Tapi kalau kita melihat dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW terkait orang yang baik, jadi orang, kita ini manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak mungkin kita itu hidup sendiri. Pasti ada kalanya kita membantu, ada kalanya kita juga dibantu. Jadi seperti apa bagusnya kata Nabi, barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Kalau kamu tidak mampu membalasnya, minimal ucapkanlah matur nuwun sangat, jazakallahu khairan. Jadi kalau nggak bisa balas, ya sudah, kita bilang terima kasih dan kita doakan kebaikan. Saya tidak bisa membalas kebaikan Anda, mudah-mudahan Allah yang akan membalas. Dan kalau sudah kita katakan seperti itu, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah, dan orang yang berbuat baik kepada diri kita, dia akan mendapatkan lebih dari apa yang dia bayangkan. Karena kalau kita mengharap dari manusia, kita buat baik sama manusia, kita berharap dari manusia itu kita dapat timbal baliknya, pasti kecewa. Pasti kecewa. Tapi kalau misalnya balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti kita akan puas. Oke. Kemudian
Ini juga hikmah dari Imam Syafi'i. Arfa'un nasi qadran man la yara qadrah. Orang yang paling tinggi derajatnya di dunia ini ialah orang yang tidak melihat derajatnya. Orang yang paling tinggi jabatannya adalah orang yang tidak melihat jabatannya. Orang yang paling tinggi kedudukannya ialah orang yang tidak melihat kedudukannya. Jadi dia meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, dia biasa-biasa saja. Dia seorang tokoh, seorang yang dihormati, tapi dia sikapnya biasa-biasa saja. Maka inilah orang yang paling tinggi derajatnya di dunia ini. Jadi dia ini bos tapi nggak kelihatan bos, biasa. Nah, itu orang tinggi derajat. Pemimpin tapi tidak kelihatan pemimpin. Itu orang yang tinggi derajatnya. Wa aktsaruhum fadlan man la yara fadlah. Dan orang yang paling banyak keutamaannya, paling banyak kelebihannya ialah orang yang tidak pernah melihat kelebihan dirinya. Yang dia bikin banyak kelebihannya, banyak keistimewaannya banyak, tapi dia tidak pernah melihat itu dalam dirinya. Malahan dia selalu melihat kekurangan di dalam dirinya. Ini orang yang paling banyak keutamaannya. Oleh karena itu ulama berkata, i'malil ma'rufa warmihi fil bahar. Buatlah kebaikan dan buang kebaikan itu ke laut. Artinya lupakan. Cuma masalahnya kita ini kalau bikin baik seumur hidup kita ingat. Bikin baik sama orang. Kamu dulu kan saya yang bantu. Diingat sampai mati. Iya dah. Itu masalahnya kita. Padahal kalau kebaikan diri itu baiknya dilupakan. Tapi kebaikan orang lain kepada kita ingat terus. Karena kita memiliki hutang budi, kita harus membalasnya. Kalau tidak bisa balas, kita doakan yang baik. Sebaliknya kalau keburukan diri kita ingat sampai mati. Karena mengingat keburukan itu akan membuat orang lebih dekat kepada Allah ketimbang dia melihat kebaikannya. Orang kalau melihat kebaikannya dia menganggap dirinya aman. Saya kan orang baik disayangi oleh Allah, padahal belum tentu kebaikannya itu diterima oleh Allah. Tapi kalau orang yang melihat keburukannya, selalu ingat dengan keburukannya, maka dia akan selalu introspeksi diri, dia selalu merasa kurang, dan akan besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disampaikan oleh Imam Syafi'i juga, al-inqibadu 'anin nasi maksabatul lil adawah. Terlalu tertutup dari orang-orang itu akan mendatangkan permusuhan. Orang tinggal di kampung tidak pernah muncul, ya jadi bahan gibah sak kampung, ya dirasani sak kampung. Ini orang kumpulan RT nggak pernah hadir, karena terlalu tertutup. Walil bisatu ilaihi majlabatul lil qurana isu. Tapi terlalu terbuka dengan orang itu juga akan mendatangkan teman-teman yang buruk, karena tidak ada filter. Yang baik masuk, yang buruk masuk. Akhirnya teman-teman buruk juga datang. Fakun bainal munqabidi wal muttasim. Maka hidup di dunia ini, dalam hidup bergaul dengan orang lain itu jangan terlalu lepas dan juga jangan terlalu tertutup. Tengah-tengahnya, nah itu aman. Terlalu tertutup nanti dibenci orang. Terlalu dekat, terbuka, ya teman-temannya nggak bisa dipilih-pilih, semuanya masuk. Maka fakun bainal munqabidi wal muttasim. Kemudian di sini dikatakan aqallun nasi fid dunya rahatan al-hasudu al-haqudu. Orang yang paling sedikit ketenangannya di dunia ini adalah orang yang iri dan orang yang dengki.
hasud, orang yang hasud, yang iri, yang dengki. Kalau iri itu hanya sebatas hatinya itu tidak menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, itu iri. Tapi kalau dengki itu sama marah. Dengki, jadi dia itu tidak senang dengan orang, itu kelihatan di dalam perbuatannya. Itu berarti namanya dengki, hakut. Kalau hasud itu hanya omongan saja, bicara di belakang, itu hasud. Tapi kalau sudah dengki itu sama marah, orangnya dibentak-bentak, yang dia tidak suka dibentak-bentak. Itu orang yang paling tidak tenang, itu orang yang paling tidak tenang di dunia ini. Soalnya kalau ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, orang yang paling pertama bersedih dia. Singkatnya begini, orang yang iri dengki itu senang ketika melihat orang lain sumpah, dan sumpah ketika melihat orang lain senang. Itu tidak tenang belas. Kalau ada orang menderita, senangnya alhamdulillah, rasain kamu. Itu orang iri. Tapi kalau ada orang lain senang, wah, orang yang paling sumpah di dunia dia. Maka hindari. Ya, ini penyakit hati. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini penyakit hati yang paling besar termasuk adalah al-hasud, al-hasad, penyakit hati, iri, dengki. Ini penyakit hati yang besar yang harus kita obati dari hati kita. Caranya seperti apa? Caranya mengingat bahwa semua apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu merupakan pembagian yang adil dari Allah. Sebab kalau kita itu iri kepada orang lain, berarti kita itu menganggap pembagian Allah itu tidak adil. Itu maksudnya. Kita berarti bukan iri sama orang itu sebenarnya. Hakikatnya itu kita bilang sama Allah, Allah ini tidak adil. Itu kalau orang yang iri, pada hakikatnya seperti itu. Maka mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit hati. Wa'adlamul zalimina li nafsi man zaliman la yukrimuhu. Dan orang yang paling zalim terhadap dirinya ialah orang yang tawadu, orang yang rendah hati kepada orang yang tidak memuliakannya. Dan sudah tahu orang ini kalau di monggo mriki Pak, monggo sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi ada orang yang kalau misalnya kita angkat dirinya, itu bukan menjadi baik, maka malah menjadi jadi. Jadi tawaduklah kepada orang yang apabila kita tawaduk kepadanya, dia juga akan tawaduk kepada kita. Maka jangan tawaduk misalnya sama orang sombong. Orang sombong jangan tawaduk sama orang sombong, maka akan lebih menjadi dirinya. Tawaduklah kepada orang yang paham akan makna tawaduk. Pada ulama, orang soleh, orang ahli ibadah, kita tawaduk. Khususnya mereka para orang-orang soleh, para ulama, mereka kita tawaduk kepada mereka, maka di situ derajat kita akan terangkat di sisi Allah, dan juga orang tersebut akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau misalnya kita tawaduk kepada orang yang tidak paham dengan makna tawaduk, kita makin tawaduk, kita makin diinjak-injak sama orang itu. Jadi sampai kata Imam Syafi'i, adlamul zalimin, orang yang paling zalim kepada dirinya ialah orang yang tawaduk kepada orang yang tidak memuliakannya. Ya singkatnya, kalau orang yang
terlalu tenggelam dalam dunia, kita usahakan jangan tawadhu kepada orang-orang seperti ini, karena dampaknya itu lebih banyak buruknya daripada baiknya. Ini banyak contohnya, cuma saya tidak mau bahas banyak. Nanti saat ngobrol-ngobrol santai kita kasih contoh-contohnya. Soalnya di syuting sekarang gak enak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa raghiba fi mawaddati man la yanfa'uhu. Dan senang atau wa raghiba fi mawaddati man la yanfa'uhu, dan dia mencari-cari perhatian orang yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sayyiban nafi'an. Amin. Allahumma amin. Jadi kalau ada orang yang tidak manfaat, usahakan kita tidak usah cari-cari cara bagaimana gitu itu dapat perhatiannya. Tidak perlu. Carilah perhatian orang-orang yang manfaat kepada diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut. Idza tazawwaja ar-rajulu faqad raqibal bahra. Barang siapa yang menikah maka dia telah berlayar di lautan. Maka ada istilah apa? Mengarungi bahtera rumah tangga. Masyaallah. Fa'idul idalahu waladun faqad kusiratil markab. Tapi kalau dia sudah punya anak, maka bahteranya mulai rusak. Maksudnya bahtera cintanya itu mulai terbagi. Baru awal-awal nikah biasanya Masya Allah ada istilah tai kucing rasa coklat gitu. Tapi kalau udah lama-lama udah punya anak ya seperti itu. Nanti beda. Maksud idza wuliya akhuka wilayatan fardha minhu bi'ushril unti alladhi kana laka qablaha. Katanya kalau ada temanmu, saudaramu dikasih jabatan, maka ridholah kamu dengan memberikan kepadanya 1/10 cinta yang kamu miliki kepada dirinya. Artinya begini, jadi ulama-ulama dulu itu menilai kalau misalnya ada orang yang sudah diberikan jabatan dunia biasanya berubah. Maka kalau misalnya cintamu itu 100%, kalau dia sudah masuk ke dalam dunia itu, maka berikanlah hanya 10% dari cintamu kepadanya. Karena semisal Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sebagaimana yang kita ketahui, beliau itu ditawari untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Ditawari sampai 3 kali, menolak untuk menjadi qadhi, padahal tawaran jabatan, tapi ditolak. Sampai beliau dipenjara oleh hakim, oleh khalifah, dipenjara. Karena apa? Warok, karena kehati-hatian atau kewiraan yang gitu. Kemudian dikatakan man wuliyal qada'a wa lam yaftaqir fa huwa lis-sun. Wah, ini agak sangar ini. Barang siapa yang diberikan jabatan hakim kemudian dia tidak miskin, berarti itu pencuri, gitu. Jadi kalau ada hakim kaya, kata Imam Syafi'i, kalau ada hakim kaya berarti pencuri. Secara umum seperti itu.
Dan ini kalau kita melihat sejarah, misalnya Imam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah khalifah kaum muslimin selama 10 tahun, dan di negerinya itu sangat beliau memerintah. Beliau itu memerintah bukan cuma di Arab, tapi di Romawi, ya, di Syam, di Mesir, di Persia, bahkan hampir sampai India. Beliau itu memerintah kawasan kaum muslimin yang begitu luas, tapi beliau termasuk orang termiskin pada saat itu. Bahkan bajunya itu kan terkenal dengan baju yang banyak tambalannya. Itu Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sampai suatu ketika ada kiriman, ini ada kisah. Kiriman pakaian dari Yaman, hadiah untuk khalifah dan penduduk Madinah. Dikirim pakaian. Kemudian pakaian itu dibagi, satu orang dapat satu pakaian. Akhirnya apa? Sudah dibagi. Terus sahabat Umar bin Khattab ini, beliau ingin ceramah, menyampaikan bahwa ini ada kiriman dan jenengan-jenengan sudah terima pakaiannya. Ini hadiah dari saudara-saudara kita dari Yaman. Saat beliau mau ceramah, ada satu orang protes, karena sebagian dari mereka sudah memakai pakaian itu, termasuk Umar bin Khattab. Ada yang protes, "Wahai Amirul Mukminin." Jadi istilah khalifah itu hanya Sayyidina Abu Bakar. Khalifatu Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Saat Sayyidina Umar itu panggilannya makin panjang, karena khalifati Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, kalau saya meninggal terus diganti lagi, panggilannya makin panjang lagi, khalifati Rasulullah. Nanti kalau yang selanjutnya meninggal lebih panjang lagi, khalifati Rasulullah. Akhirnya diganti menjadi Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Itu dicetuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jadi ada yang protes, "Wahai Sayyidina Umar, kamu korupsi," ya kan? Bayangkan, lagi ceramah ini, kamu korupsi. Kok bisa? Pakaianmu itu lebih dari satu, kain yang kamu pakai ini lebih dari satu. Soalnya Sayyidina Umar ini orangnya tinggi besar. Sayyidina Umar orangnya tinggi besar. Kalah lah, Bang Aar kalah. Kalah insya Allah. Tingginya Masya Allah, sampai dikatakan kalau beliau itu menunggangi kuda, kakinya sampai di tanah. Bayangkan kuda tinggi, ini kuda Arab ini, besar, tinggi, kakinya sampai di tanah. Sayyidina Umar bin Khattab besar, tinggi. Mereka protes, "Kamu korupsi, kenapa? Pakaian satu pakaian itu tidak cukup untuk tubuhmu, tapi kok pakaian ini cukup untuk kamu, berarti kamu ambil lebih dari satu." Bayangin. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab langsung berkata, "Wahai Abdullah bin Umar," anaknya, "coba jelaskan, verifikasi," apa istilahnya? Klarifikasi, ya, klarifikasi. Maka langsung dijelaskan, "Iya, ayah saya ini memakai 2 pakaian, tapi satu pakaian itu dari saya. Saya itu merasa kasihan sama bapak saya ini, karena kalau pakai satu akhirnya jadi bukan cingkrang lagi, sampai di atas paha mungkin, ya kan? Maka saya kasih bagian saya untuk ayah saya." Jadi sampai seperti itu susahnya seorang menjadi pemimpin pada saat itu. Ya, tapi ini bukan jadi alasan kita untuk nuduh-nuduh orang ini. Ini introspeksi untuk kita semuanya, dan nasihat, diberikan nasihat kepada siapapun dari kita. Mungkin dulunya miskin,
tapi pas dikasih jabatan jadi kaya misalnya. Oh ini berarti ada masalah ini. Kalau kata Imam Syafi'i apa? Fahuwa lisul, pencuri. Ada sesuatu yang diambil dari yang bukan haknya. Seharusnya masuk kaya keluar miskin ini. Kalau kayak gitu nggak ada yang mau jadi. Rakat. Insyaallah mudah-mudahan pemimpin, rakyat, bangsa, tanah air semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah yang lebih baik lagi. Malam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga dirinya maka ilmunya tidak akan manfaat. Jadi ilmunya banyak tapi dia tidak jaga dirinya, tidak jaga dirinya dari dosa, tidak jaga dirinya dari hal-hal yang buruk, tidak menjaga dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, maka ilmunya tidak manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Man ahabba an yuftaha alaihi binuril qalbi. Barang siapa yang ingin dirinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya hatinya. Jadi hati itu apabila bercahaya akan datang kepadanya atau kepada hati tersebut madad, pertolongan dari Allah. Jadi kalau cahaya itu terang, cahaya. Kalau hati itu terang, maka akan datang banyak pertolongan dari Allah. Tapi kalau misalnya hatinya gelap, maka tidak akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini katanya bagaimana cara kita untuk menerangi hati. Orang yang terang hatinya, insya Allah ibadahnya mudah. Insya Allah ikhlasnya mudah. Istiqomahnya juga mudah. Kata beliau bil khalwah, cara yang pertama menyendiri. Cara yang pertama apa? Menyendiri. Artinya begini. Kita itu kalau untuk sekarang mungkin untuk menyendiri ya susah juga. Ya kalau menyendiri di rumah, di kamar, ya mungkin sehari 2 hari bisa tahan. Tapi kalau sudah seminggu, ya dapurnya yang teriak-teriak biasanya. Nggak bisa khalwah. Adapun kalau misalnya pun khalwah, ya cari waktu-waktu khusus di mana kita itu kalau bahasa kerennya berkontemplasi. Berkontemplasi artinya duduknya kita, merenungnya kita, dan munajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada waktu itu. Itu ada. Jadi itu harus ada waktu khususnya. Jenengan monggo pilih waktunya kapan. Misalnya ba'da subuh itu bagus. Ba'da subuh habis sholat kita itu duduk zikir. Kita itu apa? Duduk zikir ba'da sholat. Kita kalau perlu kita itu jangan malu-malu untuk curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu-malu. Cek. Jangan malu-malu untuk curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya yang punya semangat lebih, monggo malam hari itu paling bagus. Jadi berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling bagus itu apa? Waktu yang paling bagus adalah malam hari. Lebih bagus lagi sepertiga malam. Jadi sebelum waktu subuh kita bangun. Kemudian kita berkhalwat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang spesial. Karena juga disebutkan dalam sebuah riwayat, orang
yang memanfaatkan waktu itu untuk bermunajat kepada Allah, Allah akan menjawab semuanya apa yang diminta. Ada di dalam hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala bertanya-tanya, hal minta ibin fa'atubu alaih, apakah di waktu ini ada yang mau bertobat, pasti aku akan terima taubatnya. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah orang yang mau istighfar, pasti aku akan ampuni dosa-dosanya. Wa hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu, orang yang minta pada waktu ini pasti permintaannya akan aku kabulkan. Jadi itu waktu, kita pilih aja waktunya. Pokoknya ada waktu kita itu untuk kita sendiri bersama Allah. Duduknya kita, merenungnya kita, munajatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilatil akli. Ya, tapi ingat bahwa berkhalwat ini bukan berarti kita sendiri tapi handphonenya jalan. Ya, itu bukan khalwat namanya. Itu lebih luas daripada pergaulan. Kita mungkin duduk dengan orang ya 1-2 orang kita ajak ngobrol, tapi kalau sudah dengan WhatsApp semuanya, handphone ya semuanya muncul, ya YouTube ya semuanya ada. Jadi berkhalwat itu bukan berarti tidak dengan orang tapi dengan handphone, bukan. Tapi maksudnya sendiri, benar-benar sendiri, merenungi diri, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara untuk membuat hati kita terang. Wakilatil akli, dan sedikit makan, ini yang susah ini. Sedikit makan. Kalau orang-orang dulu itu, masya Allah, biasa itu dikit makan. Apalagi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata istri Nabi Siti Aisyah, dan kita itu memang biasanya kadang sekali melihat orang gendut, katanya di zaman Rasulullah SAW itu. Kenapa? Makanannya itu apa adanya. Ya kalau makan ya satu jenis, ya kurma, kalau ya roti, daging. Kalau kita kan macam-macam, iya dah. Prasmanan apa lagi. Jadi kalau dibiarkan ya mubazir. Ya tapi bagusnya memang ditekan nafsunya, karena kalau terlalu kenyang itu dampak buruknya banyak, termasuk apa? Ya akalnya tidak jalan, dan juga itu akan meredupkan cahaya hati. Jadi caranya apa? Wakilatil akli, dan sedikit makan. Nah, cara yang bisa kita lakukan selain kita jarang istilahnya ya porsi makannya mungkin dibuat sedikit, dengan cara berpuasa. Dia berusaha untuk latihan puasa. Apalagi insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ya mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Dan itu bisa kita rasakan gimana kalau di Ramadan itu semangat ibadah, semangat ibadah. Karena hatinya terang, sedikit makan. Tapi kalau malam bulan Ramadan malas ibadah. Kenapa? Bukannya banyak soalnya, nah, itu masalahnya. Balas dendam. Jadi siang-siang semangat ibadah, masya Allah, kayak penghuni surga lah rasanya. Tapi udah malam, masya Allah, tarawihnya ini udah lama banget ini selesainya. Karena apa? Banyak makan. Balas dendam, itu masalah. Maksudnya gini, watarki mukhalatati sufaha, dan meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang tidak benar. Ya, kalau banyak duduk dengan orang-orang yang tidak benar, biasanya kita itu terpengaruh. Kalau bahasanya Habib Abdullah bin Alawil Haddad, mujalasatul mahjubin, duduk dengan orang-orang yang terhijab dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang mencari hijab diri kita diangkat oleh Allah, tapi kita duduknya dengan orang-orang yang terhijab. Bagusnya seperti apa? Kita cari orang-orang yang dia sudah tidak punya hijab lagi dengan Allah. Duduk dengan para wali-walinya Allah, ulama, orang-orang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kasih Allah. Supaya apa? Supaya kita juga hijabnya kita ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa bughdhi man yuridu bi'ilmi dunya, dan cara kita agar hati kita bercahaya yaitu kita membenci. Wah, ini kok diajarkan membenci. Membenci apa? Membenci orang yang niat dari ilmunya itu untuk menggapai dunia. Jadi dia ngajinya jadi santri, jadi ustadz supaya mendapatkan bagian dari dunia. Orang seperti ini, kata Imam Syafi'i, kalau ingin terang hati kita ya kita, kalau bilang benci juga ya mungkin agak, maksudnya pemahamannya ini agak, wah nanti ini mengajarkan kebencian pengajian ini, dilaporkan bahaya ini. Nah ini artinya maksudnya apa ya? Jangan terlalu suka gitu, jangan suka. Jadi kalau orang, wah ini orang kok ngaji tuh, tapi tujuannya ya kelihatan banget dunia, ya usahakan kita jauh, nggak usah dekat. Ya. Tapi tetap dengan apa? Menjaga diri ya, supaya kita tidak ya menyakiti, dan juga menjaga hati ya. Kadang-kadang juga itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kisahnya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama yang kaya, wali tapi kaya. Kemudian juga kalau nggak salah namanya Syekh Al-Ajhuri atau siapa namanya, itu termasuk wali, terkenal wali tapi kaya. Ya ada yang orang-orang mau ngaji sama beliau, saya mau ngaji sama Syekh ini, tapi kok rumahnya terus ya fasilitasnya, kemudian ya gayanya, baju yang dipakai itu baju yang mewah. Nggak mungkin wali seperti itu. Wali itu orangnya zuhud. Akhirnya apa? Dia pulang, nggak jadi ngaji. Terus tiba-tiba di jalan ada orang kerasukan. Sudah diruqyah, dibaca ini. Jinnya nggak mau keluar. Sudah dibaca begini, enggak mau keluar. Dibacain Yasin, jinnya balas Yasin. Wah, sama hebat ternyata. Semua yang dibaca juga sama jinnya. Wah, ini jinnya hebat. Maka dia langsung berdoa, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Dia bilang begini, nanti saya laporkan kamu sama Syekh Ajhuri ini. Wah, jangan, iya saya keluar. Dia itu ulama besar, dia itu wali besar. Jadi dia kehabisan akal, dia mikir Syekh itu, coba saya pakai namanya. Ini ternyata hanya disebut namanya, jinnya kabur. Maka ada istilah, kalau ada yang ya sebut nama saya 3 kali, itu kan. Biasanya kita gitu, itu para wali begitu, cuma sebut nama kabur jinnya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ini sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu nggak keluar saya tabok pakai sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal, langsung keluar jinnya. Begitu juga dengan Syekh ini, saat dia sebut nama wali ini langsung kabur jinnya. Terus dia balik lagi ke majelisnya. Seorang wali yang kaya raya, yang hidupnya mewah ini bilang, kamu kesini lagi ya? Dibilangin jin ya kan. Ternyata wali mukasif tahu yang terjadi semuanya dia tahu. Jadi intinya juga ya hati-hati juga, jaga sikap, jaga hati. Meskipun kelihatannya ini kok alim suka dunia, tapi kita kalau misalnya hatinya nggak cocok ya sudah, kita jauhkan, jauh diri aja, nggak usah sampai membuat hati kita rusak dengan suuzon dan lain sebagainya. Ngoten nggih. Sahibtu sufiyata fastafattu minhum harfain. Aku bersahabat dengan orang-orang sufi dan aku mendapatkan 2 manfaat dari mereka. Yang pertama, al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Apabila engkau tidak menebasnya, maka waktu itu, pedang itu akan menebasmu. Jadi kalau kita nggak mempergunakan waktu dengan baik, maka kita akan diperalat oleh waktu. Jadi seperti itu. Ya biasanya beginilah, mudahnya begini, kita punya banyak tugas.
Ini nasihat untuk saya. Banyak tugasnya banyak, tapi dibiarkan, nggak ditebas. Ya seperti apa? Pedang itu kalau nggak ditebas duluan dia akan menebas kita. Begitu juga dengan waktu, diulur-ulur. Tugasnya satu, nanti datang tugas lagi, tugas. Akhirnya di akhir numpuk tugasnya, tidak ada yang terkerjakan. Gitu. Nah gitu juga dalam kehidupan kita. Ini kata Imam Syafi'i, saya dapatkan nasihat ini dari orang-orang sufi. Imam Suyuti berkata ini adalah pujian Imam Syafi'i kepada orang-orang sufi. Kalau orang-orang yang nggak suka tasawuf, orang-orang yang nggak suka tasawuf katanya ini, bayangkan Imam Syafi'i selama hidup cuma dapat 2 manfaat loh dari orang-orang sufi gitu. Mereka pemahamannya terbalik. Paham ya? Jadi bayangkan jenengan katanya duduk dengan orang, manfaat yang jenengan dapat cuma 2 katanya. Berarti kan orang yang diajak duduk ini tidak ada manfaat. Gitu loh. Itu orang-orang yang tidak suka tasawuf. Tapi sebenarnya kata Imam Suyuti ini adalah manfaat yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Imam Syafi'i yang dirangkum dengan 2 kalimat. Waktu bagaikan pedang, apabila engkau tidak menebasnya maka dia akan menebasmu. Wa afdalul ismati alla tajid, dan perlindungan terbaik adalah engkau tidak menggapainya. Kalau dalam riwayat ini dikatakan dirimu apabila engkau tidak menyibukkannya dalam hal yang baik, maka dirimu akan tersibukkan dalam hal yang buruk. Ada dalam riwayat lain seperti itu. Maka isyarat dari Al-Quran, fa'idha farokta fansok. Apabila kamu selesai melakukan satu kebaikan, carilah kebaikan yang lain. Jangan dibuat diri kita nganggur, karena nganggur itu akan menarik kita kepada keburukan. Nonton ya? Pun. Nah berizin ya. Insya Allah setelah Ramadan ya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa lanjut lagi, bisa silaturahim dengan jenengan semuanya. Dan kita tutup pengajian ini, dan insya Allah ba'dal maghrib kita lanjut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah, baniyatul qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annallaha yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wal tuqa wal 'afafi wal ghina, wa annallaha yaghfiru lana dhunub wa yastur lana al-'uyub wa yakshif lana al-qulub wa yu'ajjil kulla maqdub wa yutahhir lana al-qulub wa yuwaffiquna murafaqatal habibil mahbub fil yawmil maw'ud. وأن الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في مجالس عدة من مجالس الخيرات، من مجالس الصلوات، ومن مجالس الذكر، ومن مجالس العلم، ويجمعنا إن شاء الله تبارك وتعالى في أعلى فراديس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وعلى ما نوى ودع بأسلافنا الصالحون إن اختتام المجالس، ونودي لهم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بعاداتي ومطلع على سرائري ونياتي، اكفني جميع حاجاتي واغفر ذنوبي
في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في إغراء مستسلم من الأولياء في سبيل الهدى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني بحسن العبادة في أسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.